semua ya? Alhamdulillah. Hari ini ketemu lagi dengan Nini. Kita belajar IPA, materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita mulai pembelajaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan dari pembelajaran ini nanti diharapkan kalian bisa memahami dan memberi contoh yang ada di alam ini, yang ada di sekitar kita ini, benda-benda yang mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Bagaimana itu perubahan fisika dan bagaimana itu perubahan kimia, dan bagaimana sifat-sifat antara perubahan fisika dan perubahan kimia, bagaimana apa saja contoh benda-benda yang mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Marilah kita perhatikan, marilah kita simak alam. Baik anak-anak, kali ini kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia bersama saya Ibu Nini Hidayatun Nikmah. Perubahan zat yang ada di alam ini ada macam-macam. Contohnya ada perubahan berkarat, membusuk, berubah menjadi abu, kemudian terbakar, mendidih, meleleh, membeku, menguap, dan adanya warna zat yang berubah. Oke. Perubahan zat bisa juga disebut dengan perubahan materi. Perubahan tersebut ada yang bersifat bisa dengan langsung dapat diamati, tapi ada yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan materi yang berlangsung cepat, contohnya adalah ketika kita membakar kertas. Sedangkan perubahan yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama, contohnya proses berkaratnya besi atau perkaratan. Nah, itu semua tergantung dari sifat-sifat zatnya. Perlu kita ketahui ada sifat-sifat zat, ada dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika, yaitu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik zat, antara lain bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sifat yang kedua adalah sifat kimia, yaitu sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Sekarang coba kita amati, kita melakukan perlakuan pada kertas. Ada kertas yang kita gunting-gunting, dan ada kertas yang kita sobek-sobek. Sedangkan yang lain, kertas yang lain kita coba kita bakar. Perbedaannya apa? Pada kertas yang kita gunting ataupun kita sobek, itu disebut dengan perubahan fisika, sedangkan pada kertas yang kita bakar itu disebut dengan perubahan kimia. Jadi dari hasil pengamatan tersebut bisa kita ketahui bahwa perubahan materi yang ada tidak menghasilkan zat baru, dan ada perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Jadi dari perubahan zat itu ada yang menghasilkan zat baru dan ada yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut dengan perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu juga ternyata komposisi materinya juga tidak berubah. Contohnya, kalau kita mengamati pada air, komposisi air adalah H2O. Bagaimanapun itu keadaan airnya,
Apakah dia berupa es, apakah dia berupa air, apakah dia berupa uap, ataupun dia berupa embun. Air bisa dalam bentuk atau bisa mengalami mencair, membeku, menguap, menyuplin, mengembun, melarut, dan sebagainya, tapi tetap komposisinya adalah H2O. Sedangkan kalau kita mengamati pada pembakaran kayu yang kita bakar, kayu komposisi bahannya terdiri dari serat selulosa. Ya. Sedangkan kalau kita melakukan pembakaran pada kayu, maka kayu itu akan menjadi arang atau karbon. Jadi pada pembakaran kayu itu terjadi perubahan komposisi zat yang tadinya berupa selulosa, serat selulosa, kemudian berubah menjadi arang atau karbon. Jadi perubahan kimia itu dapat kita ketahui dengan ciri-ciri: satu, terbentuknya zat baru; yang kedua, terbentuknya gas; yang ketiga, terbentuknya endapan; dan yang keempat, terjadinya perubahan warna atau dimungkinkan juga terjadinya perubahan suhu. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat yang berbeda dengan zat asalnya. Reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari bisa kita amati antara lain proses perubahan kayu menjadi arang, kemudian proses besi berkarat, kedelai menjadi tempe, proses fermentasi pada pembuatan tape, dan pembuatan susu menjadi keju. Itu termasuk contoh-contoh reaksi kimia yang bisa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Apa perbedaan antara perubahan fisika dan kimia? Di sini ternyata pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, komposisi materi tidak berubah, dan tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan pada perubahan kimia, cirinya akan terbentuk zat baru, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan, dan biasanya ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, adanya perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Bisa kita amati, kita lihat contoh-contoh perubahan materi yang ada di alam. Perubahan fisika terjadi pada beras yang diubah menjadi tepung beras. Jadi di situ tidak terjadi perubahan komposisi zat. Kemudian kursi yang diubah menjadi kayu yang diubah menjadi kursi. Kemudian gula yang dilarutkan dalam air, bola lampu listrik yang menyala, kemudian air berubah menjadi es. Sedangkan contoh perubahan kimia bisa diamati perubahan singkong menjadi tape, perubahan kayu menjadi arang atau karbon, kemudian makanannya menjadi basi, susu diubah menjadi keju, dan juga terjadi pula pada proses perkaratan pada besi. Bagaimana anak-anak? Dari tayangan tadi sudah jelas ya apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia, dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Baik, untuk selanjutnya bisa kalian belajar untuk menginventarisir atau mengumpulkan informasi tentang
benda-benda yang ada di sekitar kita, apa saja yang mengalami dunia dan apa saja yang mengalami. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu dengan bacaan agama. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum